Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Aditya Putra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas H. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Hukum Bisnis. Dosen pengampuhnya Pak Ahmad Muluk Alfian. Berikut ini saya akan membacakan. Sebutkan dan jelaskan 3 nama istilah hukum bisnis. Yang pertama, hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum internasional yang mengatur perdagangan antara perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkat atau memproduksi suatu secara nasional atau internasional. Yang kedua, hukum perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama untuk bukan pemaksaan. Yang ketiga, hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan berdiri atas ketentuan mengatur hubungan antara negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang membuat, mendistribusikan, dia yang mengkonsumsi. Nomor 2, jelaskan pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu, dengan usaha tertentu, dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Yang ketiga, soal ketiga, sebutkan 20 ruang lingkup dari hukum bisnis. Nah, berikut saya akan menyebutkan 20. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, bentuk badan usaha atau PT, firma, CV. Yang ketiga, pasar modal dan perusahaan go publik. Yang keempat, kegiatan jual beli perusahaan investasi atau penamaan modal, likuidasi dan pilot. Yang ketujuh, merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang ke-8, pembiayaan dan perkreditan. Yang ke-9, jaminan hutang. Yang ke-10, surat-surat berharga. Yang ke-11, ketenaga kerjaan. Yang ke-12, hak kekayaan intelektual industri. Yang ke-13, persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli. Yang 14, perlindungan terhadap konsumen. Yang ke-15, distribusi dan agen. Yang ke-16, perpajakan. Yang ke-17, asuransi. Yang ke-18, menyelesaikan sengketa bisnis. Yang ke-19, bisnis internasional. Dan yang terakhir, hukum pengangkutan. Soal nomor 4, sebutkan 7 dasar hukum tertulis mengenai hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, KUH dagang yang belum banyak diubah, seperti keagenan dan distributor, maklar dan komisioner, surat berharga, cek wesel, pengangkutan laut. Yang kedua, KUH dagang yang sudah banyak berubah, pembukuan dagang dan asuransi pertanggungjawaban. Yang ketiga, KUH dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru, perseorangan terbatas, pembukaan perseorangan dan reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan. Yang keempat, KUH perdata yang belum banyak diubah, prinsipnya masih berlaku seperti kontrak jual beli atau hipotek. Saya membacakan soal yang kelima. KUH perdata yang kelima, KUH perdata yang sudah banyak berubah, perkreditan, perjanjian pinjaman. Yang keenam, KUH perdata yang sudah diganti dengan
perundang-undangan yang baru hak tanggungan dahulu hipotek atas tanah dan perburuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, perundang-undangan yang terkait dengan KUH dagang maupun KUH perdata, perusahaan go publik dan pasar modal, penamaan modal asing, kepalitan dan likuidasi, akuisisi dan merger, pembiayaan, HKI, anti monopoli, perlindungan konsumen, menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Soal nomor 5, jelaskan pengertian kontrak dan sebutkan 7 dasar hukumnya. Kontrak adalah suatu tindakan dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dasar hukumnya Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, Pasal 338 ayat 1 KUH Perdata di mana para pihak akan terkait dengan perjanjian yang telah dibuatnya layaknya undang-undang. Yang keempat, Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, Pasal 1339 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Yang keenam, Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang terakhir, Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan 5 asas kontrak dalam hukum bisnis. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak. Yang kedua, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, asas fakta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik merupakan asas yang menyatakan para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari pihak. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau diri sendiri. Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Soal nomor 7, sebutkan 4 persyaratan yuridis atau suatu kontrak dalam hukum bisnis. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Jelaskan pengertian prestasi dan wan prestasi dalam hukum bisnis. Pengertian prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi dan diatur dalam setiap perikatan. Pengertian wan prestasi adalah tidak memenuhi suatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah diterapkan oleh perikatan.
Soal nomor 9, jelaskan pengertian force majeure dan sebutkan 3 indikasi force majeure dalam hukum bisnis. Yang pertama, force majeure adalah suatu keadaan memaksa di mana posisi salah satu pihak gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak tersebut. Yang kedua, indikasi force majeure dalam hukum bisnis. Tidak dipenuhi prestasi dalam karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang dijadikan objek perjanjian. Kondisi ini selalu bersifat tetap. Tidak dipenuhinya prestasi karena peristiwa tidak terduga dan di luar kuasa salah satu pihak untuk melaksanakan prestasinya, baik itu bersifat tetap maupun sementara. Yang terakhir, peristiwa tersebut dapat diketahui dan atau diprediksi kapan terjadinya dalam suatu perjanjian. Jadi, adanya peristiwa itu bukan karena kesalahan salah pihak dalam perjanjian ataupun pihak ketiga. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan 6 klasifikasi force majeure dalam hukum bisnis. Pertama, bencana alam berupa gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin puyuh, banjir bandang, atau aktivitas vulkanik. Yang kedua, peperangan baik dinyatakan atau tidak, terorisme. Yang ketiga, pemberontak, kerusuhan massal, huru-hara, perebutan kekuasaan, ganggu sosial, pemogok dan lockout, pemblokiran oleh orang-orang selain personil kontraktor atau subkontraktor. Yang keempat, embargo muatan, penundaan tidak masuk akal dalam pembongkaran kapal dan melewat pabean. Didefinisikan sebagai waktu melebihi 30 hari sejak hari kedatangan dari kapal-kapal yang siap pembongkaran muatan. Yang kelima, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material. Yang keenam, hal-hal lainnya. Soal nomor 11, jelaskan pengertian ganti rugi dan sebutkan 3 komponen ganti rugi. Ganti rugi adalah ganti rugi dalam bentuk penghargaan moneter yang harus dibayarkan kepada penggugat sebagai kompensasi atas kehilangan atau cedera. Untuk menjamin putusan, penuntutan harus menunjukkan bahwa pelanggaran tugas telah menyebabkan kerugian yang tak terduga. Komponen ganti rugi adalah material fisik, tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, yang terakhir bangunan. Soal nomor 12, sebutkan 5 yang diminta oleh pihak yang dirugikan dalam praktek ganti rugi dalam hukum bisnis. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Soal nomor 13, sebutkan 6 model-model ganti rugi akibat wan prestasi dari suatu kontrak secara ilmu hukum. Yang pertama, ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, ganti rugi ekspektasi, pergantian biaya, restitusi, quantum meruit. Yang terakhir, pelaksanaan perjanjian. Soal nomor 14, jelaskan pengertian jual beli dan sebutkan 7 dasar hukum jual beli. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Hukum dasar beli. Quran Surah Al-Baqarah 275, Quran Surat Al-Baqarah 198, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Asy-Syura ayat 181 sampai 185.
3. Yang ke-15, sebutkan 10 metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Yang pertama, QR code, kredit tanpa kartu, COD atau cash on delivery. Yang keempat, transfer bank, voucher gift atau kupon, kartu kredit, rekening bersama, wholesale pos, e-wallet, dan retail tunai. Yang 16, jelaskan pengertian dan proses pendirian dari perseorangan terbatas. PT adalah singkatan perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang diakui hukum dan didirikan atas persekutuan modal. Modal PT tersebut seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan para pemegang saham nantinya hanya bertanggung jawab atas bagian saham yang dimilikinya. Prosedur mendirikan PT: pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan akta pendirian PT, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, pembuatan anggaran dasar perseroan, mengajukan SIUP, mengajukan tanda daftar perusahaan yang disebut TDP. Berikut acara Negara Republik Indonesia (BNRI). Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Untuk dapat mendirikan firma, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi, antara lain didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, terdapat domisili perusahaan, akta pendirian, NPWP firma. Yang terakhir, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Soal nomor 17, jelaskan pengertian dan proses pendirian dari Komanditair Vennootschap atau usaha dagang. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuan agar tercapai cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggota berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat 2 suku yang berbeda. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut. 1. Tentukan 2 pendiri CV. Menyiapkan data pendiri CV, mengajukan nama CV ke Kemenkumham, membuat akta pendirian CV, penandatanganan akta pendirian CV, pengurusan SKDP, pengurusan NPWP, pendaftaran CV ke PN, pengurusan nomor izin berusaha, yang terakhir pengumuman ikhtiar resmi. Usaha dagang adalah bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjual barang kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Fotokopi KTP pemilik, melampirkan izin domisili usaha ke kantor Satlak PTSP pada kelurahan setempat, melampirkan NPWP atas nama pribadi dengan pendiri usaha, mengajukan permohonan SIUP, surat izin usaha perdagangan, dokumen terkait lainnya. 18. Jelaskan pengertian dari badan usaha milik negara, yayasan, koperasi. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasi yang didirikan khusus untuk bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Sebutkan 5 klasifikasi saham dan perseroan terbatas. Klasifikasi saham yang dimaksud pada pasal 53 ayat 3 UU PT tersebut antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Yang tiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya yang menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dan likuidasi. Saya akan membacakan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk badan usaha milik negara. Perusahaan jawatan adalah perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan, namun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan umum adalah perusahaan milik negara dan semua aset dan modal milik negara. Perseroan adalah perusahaan yang sahamnya dari negara maupun swasta, namun negara minimal harus memiliki 51% saham perusahaan tersebut. Sekian pembacaan tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.